Gara-gara menagih utang, Feby Nur Amalia terjerat kasus hukum. Ia diseret ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik saat menagih utang melalui media sosial. Nah, menagih utang menjadi PR sendiri loh ya, tantangan terlebih bila orang yang akan ditagih ternyata ini kebanyakan justru lebih galak, lebih emosi. Berikut saya hadirkan tips menagih utang yang dikutip dari Detik Finance. Mudah-mudahan sih sebenarnya penonton saya nggak banyak yang suka ngutang atau nggak ada yang suka ngutang ya. Mungkin tapi jiwanya jiwa baik, jadi mungkin kasih pinjaman nggak apa-apa. Nah ini kalau misalnya Anda mau nagih pinjaman atau nagih utang sama teman Anda atau orang yang Anda pinjamkan, ini ada etikanya juga, ada tipsnya supaya duitnya dibalikin. Yang pertama kita lihat, ini dia, ingatkan pengutang, siapa tahu dia lupa. Kalau misalnya di awal-awal itu masih positive thinking aja ya. Jadi ingatin orang itu untuk coba deh bayar utangnya. Karena memang bisa jadi orang yang utang itu tadi lupa. Ini kayaknya lupa adalah penyakit yang paling standar atau jawaban paling standar yang akan disampaikan oleh orang yang memiliki utang. Jadi misalnya, aduh lupa nih, emang udah tanggal segini ya? Oh emang harus balikinnya segini ya? Oh yang biasanya jawaban gitu, jadi lupa ya. Nah tapi kalau soal si lupa ini, makanya kita tuh jangan ragu untuk ngingetin. Kalau misalnya emang bener-bener lupa sih, harusnya sih dia nggak akan marah ya. Karena yang diingetin kan ya masalah uang itu harus dibayar dari uang yang dipinjamkan itu. Jadi Anda memang harus positive thinking, dia lupa utang boleh asal jangan lupa ingatan ya. Yang kedua kita lihat, ini dia, tetap semangat, jangan menyerah. Bukan tetap semangat, jangan menyerah nyari pinjaman atau nyari utang. Nah ini tetap semangat, jangan menyerah. Nah jika orang yang berhutang, itu tadi alasannya belum punya uang setelah lupa nih ya, setelah fase lupa tadi ya, jangan menyerah. Minta komitmen, tagih komitmen dari si penghutang. Kapan tuh dia ngembaliin uang Anda? Kenapa? Karena ini penting banget supaya Anda tidak merasa Anda itu aduh diremehkan atau dimainin. Ini sebenarnya mau balikin atau enggak nih. Habis dari lupa pura-pura yang lain, ya pasti banyak jawabannya. Lupa ini, ada kebutuhan ini, apalagi segala macam. Atau mungkin ujung-ujungnya lupa dia punya pinjaman, punya utang itu tadi. Oke, yang ketiga, ini tadi. Kalau misalnya 2 fase itu udah dilewatin, terus habis itu belum dibalikin juga tuh uang Anda. Ini yang paling penting. Langkah tegas, making statement. Jadi misalkan Anda makan siang gitu ya, atau mungkin misalnya ketemuan tuh sama si orang yang berhutang tersebut, itu untuk membayar tagihannya dulu. Ketika dia menagih uang makanan tadi, Anda ngomong bahwa itu dia, statement, ia juga masih punya utang loh. Kamu tuh masih punya utang sama saya. Nah ini adalah gertakan yang mungkin bisa dibilang cukup efektif untuk menagih utang. Ingat yang namanya utang itu mengancam ketenangan di dunia, ketenangan juga di akhirat. Mungkin Anda bisa kasih selipan kalau kata netizen gitu ya di lini masa. Ingat, siksa kubur menagih Anda kalau Anda tidak membayar utang Anda. Oke? Anda sudah lewat fase ketiga, nggak dibayar juga, ya. Anda terus maju, tapi jangan lupa ada orang-orang yang tameng gitu ya, berani menolak penghutang. Jadi tameng ini artinya udah dia punya utang yang pertama ini belum dia bayar, dia mau ngutang lagi ke Anda. Nah saat si orang yang berhutang tadi belum mengembalikan utangnya, tapi itu tadi malah balik minjem uang lagi dong gitu. Anda harus tegas menolak dengan alasan apapun. Jadi hindari meminjamkan uang Anda ke dia lagi sampai dia mengembalikan utangnya atau pinjamannya yang pertama ya. Jadi membantu orang lain yang memerlukan bantuan memang perbuatan baik, tapi jangan sampai perbuatan baik itu tadi yang Anda lakukan justru membuat masalah bagi Anda. Jadi cukup sekali aja ngutangnya, dan catatan juga buat Anda, kalau Anda yang ketemu-temu kayak gini lagi, udah deh mendingan jangan ngasih pinjaman atau jangan ngasih utang-utang ke orang-orang ya.